Initial stage of group development bagian 2 atau fase awal perkembangan kelompok kuliah bagian yang kedua. Perilaku atau keterampilan dari seorang fasilitator untuk membangun trust. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan, yaitu attending dan listening. Yang kedua, memahami perilaku nonverbal. Yang ketiga adalah empati. Yang keempat, tulus. Yang kelima, penghormatan. Yang keenam, caring confrontation. Nah, keterampilan yang pertama untuk membangun trust atau kepercayaan bagi anggota-anggota kelompok ya. Yang pertama adalah bersikap attending dan listening. Ini sebenarnya sama dengan keterampilan konselor secara umum ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kuliah saya untuk mata kuliah konseling, pasti paham dengan keterampilan ini ya. Jadi attending itu artinya attend itu hadir. Attending itu perilaku yang kita hadir 100% untuk orang. Kita punya totalitas, kita fokus ya. Dan dalam konteks terapi kelompok, jadi kita betul-betul ketika menghadapi klien atau anggota kelompok itu kita total untuk mereka ya. Ketika mereka bicara misalnya ya, atau ketika mereka menceritakan masalah itu ya kita betul-betul total mendengarkan, tidak ada gerak-gerik kita yang gelisah gitu ya, sehingga kita tidak fokus entah melihat HP, melihat jam tangan, atau kita melihat orang lain ya. Jadi misalnya kita melakukan eye contact, mata kita bertatapan dengan mata anggota kelompok ya ketika berdiskusi atau ketika curhat. Nah, kemudian listening. Listening di sini adalah mendengarkan yang aktif. Jadi betul-betul kita mencoba mendengarkan dengan misalnya sambil senyum gitu ya, dengan kata-kata encouraging ya, misalnya oh ya ya baik saya paham, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah mendengarkan yang baik. Kedua, memahami perilaku nonverbal. Nah, di dalam terapi kelompok ataupun konseling secara umum, perilaku klien itu bisa berbeda ya. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti ini ya, tetapi bagaimana seorang konselor itu harus punya skill untuk bisa paham bahwa perilaku verbal dan nonverbal itu kadangkala berbeda jauh ya. Kalau perilaku verbal itu kan perilaku yang dikatakan ya. Jadi ekspresi-ekspresi, emosi-emosi yang diperlihatkan, dikatakan lah ya. Tapi nonverbal itu sesuatu yang tidak dikatakan ya, dan seringkali disembunyikan. Tetapi sebenarnya justru perilaku nonverbal itu yang lebih jujur ya, karena bersifat lebih spontan. Kalau kata-kata kan bisa disetting, bisa diatur gitu ya. Nah, jadi ketika ada perilaku nonverbal yang berbeda dengan perilaku verbal, yang harus kita percaya justru perilaku verbal ya. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak nervous, dia tidak gugup, tetapi dari mimik wajahnya, dari gerak-geriknya yang gelisah, kelihatan kalau dia gugup. Nah, yang jujur itu kan yang nonverbal. Nah, jadi mengapa kita harus memiliki keterampilan membedakan perilaku verbal dan nonverbal, dan juga kita harus peka karena memang nanti di situ kita harus tahu bagaimana sebenarnya yang sejujurnya perasaan dan pendapat klien itu seperti apa. Yang ketiga, empati. Empati adalah sikap atau perilaku dari seorang konselor di mana dia bisa memahami anggota itu sebagaimana dari sudut pandang si anggota itu sendiri atau si klien itu sendiri ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan sudut pandang kita ya kalau kita ingin memahami. Misalnya ada klien yang mungkin dulu memiliki masalah, dia sebagai pecandu narkoba ya. Walaupun memang secara norma sosial, norma agama kan itu salah ya. Tapi tetap kita mencoba untuk memahami lah ya, paling tidak mengapa dia sampai terjerumus dalam hal seperti itu. Mungkin karena dia stres, karena dia broken home ya. Nah, empati itu maksudnya di situ kita mencoba untuk memahami dari sudut pandang mengapa dia melakukan sesuatu gitu. Yang keempat, bersikap tulus ya, bersikap tulus. Jadi kita bersikap ikhlas gitu ya. Jadi kita betul-betul memang ingin untuk melakukan sesuatu itu yang terbaik menurut klien ya. Nah, yang keempat, sikap penghormatan. Nah, yang terakhir adalah caring confrontation ya. Jadi mengkonfrontasi tapi dengan kepedulian ya, dan dengan cara yang baik. Jadi dalam terapi kelompok itu kan
anggota kelompok biasanya sharing gitu kan. Tujuannya terapi kelompok adalah agar ada sharing di antara anggota-anggota dan bagaimana nanti mereka saling memberi masukan ya, baik masukan yang mungkin nyaman maupun yang mungkin bagian dari kritik ya, kritik yang membangun. Nah, disinilah perlunya kita teknik mengkonfrontasi tapi dengan cara caring ya. Misalnya ketika kita mengkonfrontasi itu kita tidak melabel, misalnya ya, dasar kamu malas gitu ya, tidak seperti itu bukan caring confrontation. Caring confrontation itu kan konfrontasi yang peduli atau konfrontasi yang dengan cara yang lembut gitu ya. Nah, jadi kita tidak menjauhkan diri dari labelisasi ya. Jadi, kamu pemalas, kamu pecandu gitu. Tapi kita bisa memberi masukan misalnya bagaimana kalau Anda bisa lebih termotivasi misalnya gitu. Jadi tidak mengatakan, dasar kamu tuh malas." Misalnya ya, misalnya ada anggota kelompok yang curhat gitu bahwa dia selama ini tidak mau kuliah, dia lebih suka tidur di rumah. Nah, kita memberi masukan tidak melabel dia tetapi memberi masukan dengan kata-kata yang lebih halus ya, dengan sinonim, tapi sebenarnya sinonimnya itu justru lebih netral ya. Misalnya, misalnya tadi kita empati bahwa kita paham bahwa mungkin dia punya masalah, dia lagi punya persoalan sehingga dia tidak mau untuk ke kampus ya, tidak punya motivasi seperti itu. Daripada misalnya tadi kita mengatakan, kamu itu dasar malas, kamu itu apalah ya gitu ya, kata-kata yang langsung melabel. Jadi kita deskripsikan aja kata-kata yang lebih netral yang merupakan sinonim dari apa yang selama ini dia lakukan, yang ingin kita deskripsikan mengenai orang itu dan ingin kita berikan masukan yang konstruktif ya. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator dalam fase awal ini ya, fase initial stage ini adalah membantu anggota untuk mengidentifikasi atau mengenali dan mengklarifikasi tujuan-tujuan mereka. Jadi mereka itu kan pada awal-awal kan masih galau, sebenarnya apa sih tujuan kelompok ini, kemudian apa sih tujuannya juga, tujuan bagi aku sendiri, benefit atau keuntungan yang bisa aku dapatkan, misalnya seperti itu. Atau kira-kira aku apa sih yang aku inginkan, kan sebenarnya mereka sendiri mungkin lagi galau gitu ya. Nah, disitulah seorang fasilitator itu mencoba mengenali, menggali ya untuk tujuan pribadi maupun mensosialisasikan tujuan kelompok secara umum. Kalau secara umum kan tujuan terapi kelompok itu hampir sama ya. Misalnya belajar bagaimana agar anggota itu percaya pada diri sendiri, percaya pada orang lain. Kemudian bagaimana anggota itu sadar bahwa hubungan komunikasi antarpersonal itu sangat penting gitu ya. Kemudian belajar bagaimana budaya itu mempengaruhi keputusan seseorang ya. Kemudian menyadari bahwa anggota-anggota memiliki masalah dan perasaan yang sama dan menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu semua kan tujuan kelompok tadi ya. Jadi bagaimana sekali lagi dalam kelompok itu mereka belajar untuk percaya pada diri sendiri. Itu kan nggak gampang loh. Seringkali kita itu tidak bisa percaya pada diri kita sehingga kita itu minder atau kita susah untuk percaya dengan orang lain. Sehingga kalau kita ngobrol dengan orang kayaknya kita ketus atau sinis. Nah, itu sebenarnya karena kita tidak percaya dengan orang ya. Yang kedua yang saya katakan tadi, kita akan percaya bahwa atau belajar bagaimana memahami cara berkomunikasi yang baik dengan individu lain. Jadi cara atau komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kita jadi sadar bahwa budaya itu mempengaruhi kita ya ataupun anggota yang lain. Sebenarnya sudah saya jelaskan dalam slide yang sebelumnya ya atau slide bagian pertama itu budaya tertentu bisa membuat orang itu jadi pemalu, jadi takut untuk ngomong karena bicara di depan orang yang belum kenal itu dianggap sesuatu yang tidak pantas misalnya, atau ada budaya diam adalah emas. Nah, itu kan hal-hal yang seringkali membuat orang itu memiliki komunikasi yang berbeda ya. Nah, kemudian kita sadar ya dalam kelompok itu bahwa dalam anggota sebuah kelompok terapi itu sebenarnya mereka punya masalah yang sama dan perasaan mereka tuh ya kurang lebih sama, mereka down, mereka stres, mereka depresi gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kita menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, semua ini adalah tujuan secara umum dalam terapi kelompok. Baik, kemudian melangkah kepada tujuan personal. Jadi selain tujuan umum, pastinya mereka juga harus punya tujuan personal dong yang membuat mereka itu menjadi enjoy ya, menjadi apa menyadari dan juga akhirnya menjadi bisa menjiwai gitu ya bahwa kelompok itu memang
bisa melayani kepentingan pribadi mereka ya. Dan disinilah tugas kita untuk mendorong mereka misalnya untuk menuliskan atau mengekspresikan apa tujuan konkret dari anggota-anggota kelompok itu ya. Nah, jadi mereka didorong aja misalnya untuk menulis, bisa jadi ya menulis di kertas gitu ya. Dan tujuan pribadi ini sesuatu yang sangat konkret ya. Misalnya, aku ingin lebih mencintai diriku. Misalnya, atau aku akan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti olahraga, mendengarkan musik, meluangkan waktu bersama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sesuatu yang penting ya bagi seorang klien karena pasti klien itu tadi ya mereka punya masalah dan mereka pasti punya tujuan kenapa mereka bergabung. Nah, selain itu tujuan personal ini bersifat ongoing ya, maksudnya selalu berkembang, dinamis, sedang dalam proses gitu kan, ongoing proses itu berarti berarti sedang dalam proses, bisa berubah, nggak apa-apa. Nah, nanti kita membantu mereka untuk menemukan tujuan-tujuan yang bersifat konkret ya. Nah, di sini kita juga harus membangun kontrak dengan mereka sejak awal. Kalau mereka punya tujuan pribadi, kita suruh sampaikan dan itu mungkin menjadi kontrak kita untuk mengawal mereka, memastikan bahwa mereka betul-betul bisa mencapai itu ya. Misalnya tadi ada yang punya tujuan aku ingin lebih mencintai diriku misalnya begitu. Nah, di situ nanti kita membuat kesepakatan kepada klien ya bahwa salah satu tujuan dari diskusi-diskusi atau sharing-sharing dalam terapi kelompok ya adalah bagaimana agar klien itu bisa lebih menerima dirinya sendiri apa adanya sehingga bisa lebih mencintai dirinya gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah norma kelompok. Nah, norma kelompok adalah bagian dari hal yang penting untuk didiskusikan di dalam fase inisial atau fase awal ini ya. Norma kelompok adalah nilai yang disepakati bersama tentang perilaku yang diinginkan ya. Bertujuan untuk membuat kelompok agar bisa berfungsi secara efektif atau mencapai tujuannya. Norma ada dua, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Ya, norma implisit adalah gagasan yang merupakan asumsi awal, bias atau prasangka dari anggota terkait aturan kelompok ya. Jadi norma itu sekali lagi ada dua ya, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Kalau eksplisit ini yang disepakati bersama ya. Nah, norma implisit ini biasanya terinspirasi dari modeling yang dilakukan fasilitator ya. Nah, disinilah nanti pentingnya fasilitator tuh untuk mempunyai perilaku yang baik ya. Jangan sampai perilaku fasilitator itu kurang kurang pantas gitu ya sehingga itu menjadi norma implisit atau norma yang tidak disepakati tapi akhirnya ditiru oleh seorang anggota kelompok. Norma eksplisit adalah norma yang secara terbuka disepakati atau spoken gitu ya, diucapkan terkait dengan standar mengenai perilaku ya. Misalnya dan ini betul-betul harus disepakati gitu kan ya. Misalnya hadir secara rutin, hadir tepat waktu, kemudian setiap anggota itu mau berbagi pengalaman secara terbuka dan pengalaman yang di-share itu pengalaman yang emang bermakna, yang penting gitu ya. Dan aktif dalam merespon anggota kelompok. Nah, selanjutnya contohnya adalah anggota memberi umpan balik kepada anggota lain. Nah, jadi mereka tuh bersedia untuk saling memberi masukan, saling mengkritik dengan cara yang baik gitu ya. Kemudian anggota diharapkan membawa masalah personal yang ingin mereka bagi. Nah, di sini juga harus ada kesepakatan bahwa anggota itu tidak boleh ragu ya. Jadi mereka tuh betul-betul bersedia untuk membagi masalah personal yang mereka hadapi. Norma eksplisit lainnya misalnya anggota memberikan dukungan terapeutik ya. Jadi terapeutik itu artinya sesuatu yang bersifat menyembuhkan. Terapi itu kan artinya penyembuhan ya. Terapeutik itu sesuatu yang menyembuhkan. Nah, jadi anggota memberikan dukungan terapeutik, dukungan yang menyembuhkan, dukungan yang penghormatan, bukan seolah-olah mendukung tapi sebenarnya pengen menjatuhkan begitu. Jadi betul dukungan yang memang sehat gitu ya. Kemudian salah satu bentuk dukungan adalah penguatan untuk melihat diri mereka sendiri, melakukan refleksi diri ya. Nah, ini memang merupakan tujuan terapi kelompok. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya bisa introspeksi ya. Karena yang punya masalah itu diri kita sendiri, yang bisa menjalani solusi itu diri sendiri. Nah, nanti di sini anggota-anggota kelompok itu harus bisa untuk melakukan refleksi diri ya. Apa yang mereka alami itu hikmahnya apa, bagaimana cara mereka untuk mengatasi persoalan. Nah, itu
harus seperti itu, jangan hanya orang yang bisa memberi masukan, tapi mereka juga harus bisa memberi masukan kepada diri mereka sendiri. Nah, kemudian pentingnya mendengarkan yang baik tanpa berpikir secara instan dan defensif atau menyerang. Nah, ini juga harus menjadi norma ya. Jadi, kita harus mendengarkan ketika ada yang ngomong, satu ngomong, yang lain mendengarkan. Dan kemudian bagaimana yang mendengarkan atau yang komen itu tidak boleh berpikir secara instan, apalagi kalau defensif, menyerang gitu ya. Langsung menjudge ya misalnya, tetapi bagaimana bisa mendengarkan yang baik dengan empati seperti itu. Kohesi dalam kelompok ya. Jadi kohesi dalam kelompok diharapkan dibangun di dalam fase awal ini ya. Kohesi adalah rasa kebersamaan dalam kelompok ya. Kohesi itu kan artinya terikat gitu ya. Nah, sekali lagi kohesi ini akan mulai berkembang dalam fase awal dan akan terbentuk ketika ada rasa aman dan ada iklim penerimaan. Jadi kalau mereka itu ngerasa enjoy, ngerasa di situ tuh aman, nyaman ya. Kemudian ada iklim penerimaan, satu sama lain bisa menerima, itu ya pasti otomatis akan ada kohesi gitu ya. Akan ada solidaritas yang baik di antara anggota-anggota kelompok, akan merasa terikat, akan merasa memiliki satu sama lain. Nah, kohesi kelompok yang tulus muncul setelah kelompok berjuang menghadapi konflik, kemudian berbagi luka dan bersepakat untuk mengambil resiko yang signifikan. Jadi, kohesi kelompok itu tidak muncul secara gampang ya. Jadi, biasanya harus ada drama-drama dulu atau sinetron-sinetron dulu gitu ya. Harus ada konflik dulu, tetapi ketika mereka bisa menyelesaikan konflik itu, mereka jadi percaya, oh benar, berarti teman itu betul-betul teman yang tulus ya. Karena ketika konflik mereka bisa menyelesaikan satu sama lain gitu ya. Tapi kalau konflik itu belum ada ya belum teruji gitu kan, bagaimana ketulusan masing-masing, bagaimana kedewasaan masing-masing. Jadi harus lewat perjuangan untuk menghadapi konflik, berbagi luka. Nah, jadi mereka harus bisa untuk berbagi luka, berbagi masalah. Misalnya contoh ya, kita punya teman, hanya kita yang sering curhat ke dia nggak pernah curhat. Lama-lama kita kesal dan kita merasa dia bukan teman yang tulus. Tapi teman yang tulus itu yang tidak malu, sama-sama menceritakan masalah pribadi ya, baik yang mungkin biasa maupun yang intim, yang mungkin sesuatu yang sangat memalukan, menyedihkan. Nah, disitulah nanti dengan kita berbagi luka itu nanti ada saling percaya ya dan saling merasa dekat, dan kemudian bersepakat untuk mengambil resiko yang signifikan. Jadi kalau mereka itu sudah sepakat untuk mereka itu sama-sama berani melewati konflik, ada resiko-resiko yang tidak nyaman ya, bukan hanya yang suka saja tetapi ada yang duka, dan mereka sudah membuktikan itu. Nah, itu kohesi kelompok akan bisa tercapai. Nah, degree of structuring. Jadi sejauh mana fasilitator itu menstrukturkan kelompok. Ya, sekali lagi di slide yang bagian pertama sebenarnya sudah saya jelaskan. Jadi sejauh mana fasilitator itu bisa untuk menstrukturkan kelompok, menguasai mengenai konsep, mengenai tujuan, kegiatan, punya skill yang baik dalam memfasilitasi. Nah, semua itu adalah degree of structuring ya. Jadi sejauh mana tadi bisa menstrukturkan kelompok. Ketika fase-fase awal ini kan anggota itu masih labil ya, masih tidak percaya, masih nggak yakin apakah betul-betul mau masuk di kelompok itu ya. Nah, dengan ada degree of structuring yang tinggi ya, nanti pastinya anggota kelompok itu akan lebih diarahkan ya. Jadi sekali lagi anggota fasilitator yang bisa menstrukturkan kelompok, tahu aturan main, tahu tema-tema apa yang dibahas, tujuannya kemana, bagaimana punya skill yang baik dalam memfasilitasi. Dia akan bisa memberikan arahan yang lebih baik kan ketika terjadi konflik gitu kan. Nah, sehingga di sini anggota kelompok itu akan merasa percaya ya, percaya kepada konselor, sekali lagi karena konselornya bisa memberikan arahan seperti itu. Membuka sesi, bagaimana cara fasilitator membuka sesi ya? Yang pertama, kita bisa minta seluruh anggota untuk melakukan metode check-in. Kita bilang aja, baik teman-teman sekalian, kita sekarang check-in dulu sebelum kita masuk pada sharing masalah-masalah yang ingin teman-teman sampaikan. Kita check-in dulu nih misalnya ya. Jadi check-in itu apa ya? Seperti kita mengungkapkan status kita masing-masing. Satu kalimat aja boleh, satu alinea boleh. Misalnya, hari ini aku bahagia, misalnya gitu ya. Atau yang lain bisa juga
sebenarnya tidak hanya status ya, tapi misalnya hari ini aku ingin melakukan apa. Jadi terserah. Jadi check-in itu sebenarnya secara bergiliran mereka menyatakan sesuatu. Jadi kayak orang di Facebook itulah ya, mau mau menyatakan keinginan, mau komen. Jadi uh, terserah kita. Nah, itu namanya check-in. Tapi sebenarnya check-in itu penting ya. Itu sebenarnya metode untuk kita memvalidasi ya, apa ya? Kita ingin mengetahui ya dan mengakui apa perasaan seseorang ya. Sama lah kayak status Facebook itu. Status Facebook itu bisa komen orang, bisa komen diri sendiri, atau kita komen tentang cuaca. Tapi sebenarnya itu memperlihatkan apa perasaan kita pada hari itu gitu kan. Dan yang kedua, memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi mengenai apa yang mereka lakukan di luar kelompok ya. Jadi dalam check-in juga uh, bisa seperti itu ya. Setelah check-in, kita memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi mengenai apa yang mereka lakukan di luar kelompok. Jadi kalau kita pertama kali mengorganisir kelompok ya, kita harus kreatif ya. Jadi selain check-in, setelah itu mereka bisa juga share apa yang mereka sudah lakukan minggu lalu gitu kan, atau kegiatan mereka selama ini apa. Jadi itu sebenarnya untuk biar tidak kaku ya, nggak tiba-tiba misalnya kita suruh dalam kelompok itu coba masing-masing orang bercerita masalahnya, kan orang kaget ya, waduh langsung disuruh cerita masalahnya. Jadi kita sebenarnya membuka sesi ini bisa dengan cara yang ringan-ringan dulu, baik tadi itu check in, atau misalnya kita suruh cerita aja selama ini dalam 1 minggu ini apa yang mereka lakukan bergiliran ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita menyuruh anggota kelompok membentuk kelompok yang lebih kecil lagi, misalnya satu kelompok 15 orang ya. Jadi kita bentuk lagi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk berdiskusi agenda apa yang akan mereka lakukan dalam pertemuan kelompok. Jadi kira-kira kelompok hari ini mau membicarakan apa gitu kan. Nah, itu mereka suruh mendiskusikan, nanti setelah kelompok kecil selesai itu bisa diminta kembali ke forum yang besar dan meminta perwakilan kelompok untuk berbagi. Untuk membuka sesi juga ada beberapa alternatif yang lain ya. Misalnya kita menanyakan anggota kelompok, mereka punya nggak gagasan atau perasaan yang tidak selesai atau tidak tuntas mengenai pertemuan kelompok sebelumnya. Mungkin sebelumnya diskusi mengenai sesuatu masalah, tetapi kita tanyakan aja lagi ya ketika di awal sesi gitu, kita review, kemudian kita tanya apakah ada hal-hal yang tersisa dari pertemuan kemarin. Nah, itu juga bisa jadi alternatif. Yang selanjutnya adalah misalnya meminta anggota untuk menyatakan pendapatnya bagaimana kemajuan kelompok, bagaimana hal-hal positif yang telah dicapai kelompok ya. Itu bisa juga seperti itu. Atau bisa juga misalnya dalam kelompok terbuka atau open group, karena ada kelompok yang close group, ada yang open. Ingat ya, yang open group itu maksudnya yang setiap minggu itu bisa saja bertambah anggota baru. Kita tidak menolak. Karena menurut fasilitator memang tujuan kelompoknya itu terbuka ya, tidak terlalu kaku gitu. Tapi ada juga yang close group. Close group itu ya anggota kelompok dari awal sampai terakhir tidak ada yang bertambah. Kalau ada yang tidak ikut silahkan, tetapi tetap gitu. Mungkin kelompok yang lebih rigid ya, misalnya ada tema-tema tertentu, diskusi-diskusi tertentu yang disepakati sejak awal ya. Nah, itu berarti mungkin perlu yang close group. Nah, dalam kelompok yang open group, jika ada anggota baru, nah mungkin anggota baru itu bisa memperkenalkan diri ya. Nah, ini adalah alternatif untuk membuka sesi. Kemudian dengan kita membuka sesi tadi ya, dengan alternatif-alternatif yang saya beri contoh sebelumnya tadi, kan pastinya mengalirkan diskusi itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menutup sesi ya? Kita menawarkan anggota untuk mengekspresikan hal-hal sebagai berikut. Nah, misalnya, jadi seperti check out ya. Kalau tadi check in, apa perasaan mereka pada saat itu. Nah, menutup sesi ini check out. Bagaimana perasaan Anda setelah selesai, misalnya lega, saya senang, saya merasa plong, misalnya, dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita dorong mereka untuk menjawab ya, atau merespon apa yang sangat mempengaruhi Anda pada diskusi kelompok tadi gitu misalnya ya, atau pada sharing tadi. Kemudian apa yang Anda pelajari dari sharing kita pada hari ini. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan di luar kelompok untuk melaksanakan latihan yang diajarkan kelompok. Jadi apa yang Anda lakukan setelah keluar dari kelompok ini ya, atau setelah pertemuan ini. Di apa yang
latihan apa yang Anda lakukan atau PR apa, tindak lanjut apa yang terinspirasi dari sharing pada hari ini. Maksudnya seperti itu. Yang keempat, apa yang Anda dapatkan atau apa yang tidak Anda dapatkan. Atau kita juga bisa menanyakan, jika Anda tidak puas dengan kelompok, apa yang Anda lakukan untuk mengubahnya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya alternatif untuk menutup sesi, misalnya sebelum kita tutup, saya atau fasilitator akan berbagi bagaimana menangani respon dan observasi saya terhadap kelompok. Jadi, selain kita minta mereka untuk mengungkapkan perasaannya ya, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka akan lakukan setelah pertemuan ini, bisa juga kita sebagai fasilitator itu untuk berbagi ya, berbagi pengalaman kita, pendapat kita mengenai kelompok itu ya. Terserah misalnya kita sangat senang dengan kelompok itu punya kemajuan atau apapun ya. Jadi bisa juga fasilitator sendiri yang memberikan review gitu ya. Yang ketujuh, sebelum mengakhiri, saya atau fasilitator minta setiap orang untuk mengatakan apa yang mereka alami hari ini, bagaimana perubahan yang telah mereka lakukan dibanding pertama kali bergabung dalam kelompok.